mahasiswa Selain Aulia Rasidin Tembilahan. Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil daripada makalah pribadi saya yang berjudul Kontribusi Islam terhadap Peradaban Budaya Islam di Indragiri Hilir. Tak lupa pula pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah mendukung penuh saya dalam melaksanakan penyusunan makalah pribadi ini, yakni kepada Bapak M. Siddiq SPD MPDI, sehingga dalam penyusunan ini saya mampu menyelesaikannya. Langsung saja pada pembahasannya. Alasan saya memilih judul Kontribusi Islam terhadap Peradaban Budaya Islam di Indragiri Hilir ada 3 alasan. Yang pertama ialah karena saya merupakan warga masyarakat Indragiri Hilir yang lahir dan dibesarkan di Indragiri Hilir. Jadi mendorong saya untuk lebih mengenal lebih mendalam budaya Islam yang ada di daerah saya. Yang kedua, terdapat banyak para ulama yang terkenal di Indragiri Hilir hingga sampai ke daerah lain seperti daerah Kalimantan, dan juga banyak ulama dari Indragiri Hilir yang menempuh ilmu pendidikan di daerah Timur Tengah dan Arab Saudi. Nah, ketika pulang otomatis akan membawa dampak yang begitu besar terhadap peradaban Islam di Indragiri Hilir. Dan yang ketiga, terdapat banyak majelis ilmu di Tembilahan dan di daerah lainnya di Indragiri Hilir yang tentu saja memberikan pengaruh pada budaya dan kebiasaan sehari-hari masyarakat Indragiri Hilir. Itulah 3 alasan mengapa saya mengambil judul Kontribusi Islam terhadap Peradaban Budaya di Indragiri Hilir. Kemudian pada penjelasan istilah, di sini di antaranya dari penjelasan istilah tersebut ialah ada kata kontribusi. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute atau contribution, yang maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, dan melibatkan diri maupun sumbangan. Menurut Surjono dan Junasi, kontribusi adalah ikut serta ataupun memberikan baik itu ide, tenaga, dan lain sebagainya dalam kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan, baik berupa informasi, ide-ide demi untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Kemudian istilah yang kedua yaitu istilah Islam. Menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawairjiri, agama Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengisahkannya, melaksanakan syariatnya dengan penuh ketaatan, dan melepaskan dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian istilah yang ketiga yaitu istilah peradaban. Menurut Goncaraningrat, peradaban merupakan suatu bentuk yang halus dan juga indah seperti seni masyarakat yang telah maju dalam budaya tertentu, yang artinya memiliki peradaban yang tinggi. Nah, menurut Goncaraningrat ini dapat disimpulkan bahwa sebuah peradaban adalah sebuah kebiasaan yang memang menjadi kebiasaan masyarakat tersebut dari sejak kecil hingga dia dewasa, sehingga memiliki nilai-nilai peradaban yang amat tinggi menurutnya. Istilah yang keempat adalah budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu bisa berbentuk adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Dan istilah yang kelima ialah budaya Islam.
Budaya Islam menurut pendapat Siti Ghazalba adalah cara berpikir dan cara merasa takwa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekumpulan manusia yang membentuk masyarakat, atau dapat disalakan sebagai cara hidup untuk bertakwa. Selanjutnya, adapun identifikasi masalah dalam makalah pribadi saya ini, yang pertama ialah mulai hilangnya perhatian masyarakat terhadap budaya-budaya Islam disebabkan timbulnya anggapan bahwa tidak akan memberikan keuntungan apabila terlalu memperhatikannya, dan tidak ada dampak yang sebegitu besar terhadap diri seseorang ketika seseorang tersebut terlalu memikirkan peradaban budayanya. Dan yang kedua ialah kurangnya semangat muda-mudi dalam melestarikan budaya terdahulu, termasuk di dalamnya budaya Islam, karena terlalu terbawa pada arus globalisasi. Dan yang ketiga ialah tidak adanya perhatian serius dari masyarakat kepada penerus-penerusnya untuk mengenalkan budaya Islam. Jadi dalam budaya Islam itu sendiri lambat laun akan mengalami pemudaran dan hilang tanpa disadari. Dan yang keempat ialah di Indragiri Hilir belum ada lembaga pemerintah yang benar-benar mengurusi persoalan budaya Islam di setiap lapisan masyarakat, hanya mengharapkan pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi penjelasan dalam video ini yang akan saya jelaskan dan saya rincikan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang budaya yang berbentuk tradisi? Yang kedua, apa kontribusi Islam terhadap tradisi masyarakat Muslim di Indragiri Hilir? Yang ketiga, apa saja macam-macam tradisi masyarakat Muslim di Indragiri Hilir? Dan yang keempat, bagaimana cara menjaga tradisi budaya Islam itu tetap terlestarikan? Baik, langsung saja untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah tadi. Di sini akan dijawab pada bab penyajian data dan pembahasan. Menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang budaya yang berbentuk tradisi? Budaya yang berbentuk tradisi merujuk pada warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui praktik kepercayaan, nilai-nilai, dan ritual yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tradisi ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti adat istiadat, upacara kelahiran, upacara kematian, tarian, musik, pakaian tradisional, bahasa, dan cerita rakyat. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat diketahui tentang budaya yang berbentuk tradisi. Yang pertama, aspek pertama yaitu warisan budaya. Budaya yang berbentuk tradisi mencerminkan warisan budaya suatu komunitas atau kelompok. Ini bisa meliputi cerita kuno, mitos atau legenda, serta praktik yang terus dijaga sepanjang waktu. Nah, pada warisan budaya, konteks warisan budaya ini, dalam mewariskan budaya ini, para masyarakat itu biasanya cenderung lebih menggunakan lisan antar lisan dan menjadi kebiasaan masyarakat hingga pada saat sekarang ini. Dan yang kedua, identitas komunitas. Tradisi budaya membantu membentuk identitas suatu komunitas. Mereka menghubungkan orang-orang dengan akar sejarah mereka, mengingatkan mereka akan asal-usul mereka, dan memperkuat rasa kepemilikan antar kelompok sosial tertentu. Yang ketiga, kontinuitas budaya. Tradisi adalah cara bagi suatu budaya untuk terus berkembang dan bertahan. Mereka memberikan landasan yang kokoh bagi masyarakat untuk memahami dan meneruskan nilai-nilai yang dianggap penting dalam kelompok tersebut. Nah, dalam kontinuitas budaya ini, masyarakat itu terus konsisten melaksanakan ajaran budaya yang telah ia kenal sejak dahulu hingga pada saat sekarang ini,
berperan penting dalam menjaga pengetahuan tradisional. Mereka mencakup praktik-praktik kuno seperti kerajinan tangan, teknik pertanian, pengobatan tradisional, dan pengetahuan alam. Nah, dengan konservasi pengetahuan ini, masyarakat itu di setiap masyarakat itu memiliki budaya dalam kegiatan kesehariannya, baik itu dalam kegiatan pengobatan, kegiatan dalam pekerjaan sehari-hari, kerajinan tangan, maupun tentang ilmu pendidikannya. Yang kelima, identitas pribadi. Tradisi dapat menjadi bagian integral dari identitas pribadi seseorang. Mereka dapat memengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan melihat dunia individu. Partisipasi dalam tradisi budaya juga dapat memberikan rasa pemenuhan dan kedekatan dengan komunitas. Peninggalan seni dan ekspresi. Tradisi budaya seringkali melibatkan seni dan ekspresi unik. Mereka mencakup seni rupa, musik, tarian, teater, dan berbagai bentuk aksi kreativitas lainnya. Peninggalan seni ini memberikan keindahan dan keunikan dalam warisan budaya suatu masyarakat. Baik, yang selanjutnya menjawab pada pertanyaan kedua dalam rumusan masalah, apa kontribusi Islam terhadap masyarakat Muslim? Kontribusi Islam terhadap masyarakat Muslim sangat signifikan dan beragam. Berikut ini beberapa kontribusi utama Islam terhadap tradisi masyarakat Muslim. Kontribusi yang pertama ialah Islam itu sebagai agama dan spiritualitas. Islam memberikan dasar agama dan spiritualitas yang kuat bagi masyarakat Muslim. Ajaran Islam termasuk keyakinan kepada Allah, mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan utusan Allah, meyakini kitab-kitab suci Allah, dan menjadi landasan praktik keagamaan seperti landasan ibadah, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Kontribusi yang kedua yaitu sebagai hukum. Hukum Islam yang dikenal sebagai syariat memberikan kerangka hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Muslim. Syariat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum negara, hukum perdagangan, hukum keluarga, hukum keuangan, maupun hukum pidana. Pengaruh hukum Islam dalam tradisi masyarakat Muslim dapat terlihat dalam praktek pernikahan, warisan, dan penyelesaian dalam masalah sengketa. Adat istiadat Islam telah memberikan pengaruh pada adat istiadat masyarakat Muslim di berbagai belahan wilayah, seperti adat istiadat tradisional seperti acara pernikahan, upacara kelahiran, dan upacara pemakaman. Seringkali mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam yang menjadi landasan dalam praktik adat istiadat tersebut. Dan yang keempat yaitu kontribusi dalam seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur Islam memiliki ciri khas yang unik dan telah berkontribusi pada kekayaan seni di dunia. Seni kaligrafi Arab, seni ukir, seni kaca berwarna, dan seni arsitektur dengan ornamen geometris adalah contoh dari pengaruh Islam dalam seni visual. Ini juga dapat dilihat dari seni ukir kayu, seni anyaman, seni tekstil, dan seni hiasan dalam karya seniman Muslim dari berbagai belahan dunia. Dan yang kelima, kontribusi kelima yaitu dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Islam memberikan penekanan pada pendidikan dan pengetahuan, sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam mewajibkan kepada setiap umatnya untuk menempuh ilmu pendidikan. Selama berabad-abad, tradisi pendidikan Islam seperti madrasah dan universitas Islam telah menyebarkan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Muslim. Karya-karya ilmiah ini bisa dalam bidang matematika, bidang kedokteran, filsafat, dan sastra yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim terkenal seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Farabi, dan para cendekiawan Muslim lainnya.
selanjutnya yaitu kontribusi dalam etika dan moralitas. Islam mengajarkan etika dan moralitas yang kuat, termasuk nilai-nilai seperti keadilan, kesederhanaan, kedermawanan, dan penghormatan. Sebagaimana kita ketahui, Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya akhlak. Sebagaimana tujuan Allah kepada Nabi Muhammad yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Otomatis maka kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk memiliki akhlak seperti Nabi Muhammad yang bersumber pada Al-Quran. Yang ketiga, tradisi budaya Islam di Indragiri Hilir sangat banyak dan beragam, mulai dari tradisi yang dilaksanakan waktu 1 tahun sekali dan tradisi tanpa ada patokan waktu yang ditentukan. Dalam kontribusinya, hingga saat ini banyak masyarakat Indragiri Hilir yang masih melaksanakan tradisi yang bernafaskan Islam tersebut. Hal-hal yang dimaksud untuk menghargai para guru-guru dan para ulama yang telah mengajarkan pendidikan Islam di wilayah Indragiri Hilir. Di antara banyaknya tradisi Islam yang ada di Indragiri Hilir, yang saya angkat di dalam makalah pribadi ini yaitu ada 3. Yang pertama, tradisi Maulid. Tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini masih terus dilaksanakan oleh setiap muslim di Indonesia, terkhususnya di masyarakat Indragiri Hilir. Pelaksanaan tradisi Maulid dilakukan dalam waktu 1 tahun sekali untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian tradisi yang kedua ialah majelis ilmu atau pengajian. Pelaksanaan pengajian-pengajian di Indragiri Hilir, terkhususnya di daerah Tembilahan, masih banyak diikuti oleh masyarakat. Pengajian ini biasanya diisi oleh para guru-guru atau ulama yang ada di Indragiri Hilir. Pengajian ini biasanya dilaksanakan dalam waktu 1 minggu sekali ataupun 2 kali dalam 1 bulan, tergantung pada lembaga pengajian tersebut yang mengatur waktu dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga, ziarah ke makam Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq di Sapat. Tradisi ziarah ke makam Tuan Guru Sapat merupakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indragiri Hilir. Syekh Abdurrahman Siddiq merupakan seorang mufti di Kerajaan Indragiri Hilir yang membawa pengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Indragiri Hilir. Oleh karena itu, masyarakat sangat sering mengunjungi makam beliau yang berada di Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri. Tidak ada hentinya orang berziarah ke makam beliau, bahkan setiap hari selalu ada yang berziarah. Nah, yang selanjutnya masuk kepada pembahasan di mana di sini menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana cara melestarikan tradisi di Indragiri Hilir supaya tetap terjaga. Menjaga tradisi Islam sama halnya dengan menghargai dan menghormati sebagai salah satu warisan budaya dari para ulama. Tradisi yang bernafaskan Islam tumbuh dan berkembang di Nusantara, memberikan kontribusi dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sebagai penerus Islam, kita harus mampu menghargai tradisi Islam Nusantara dengan bijaksana dan terus menjaga kelestariannya. Pelestarian budaya di Indragiri Hilir diharapkan berguna untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis atau secara terus-menerus, luas atau menyesuaikan diri atau beradaptasi, dan selektif, yaitu memilih secara cermat dan hati-hati, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Dalam menjaga dan melestarikan budaya Islam, menurut Senjaja ada 2 cara yang dapat dilakukan masyarakat. 2 cara tersebut ialah kultur experience atau bisa dikatakan yaitu
pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar membentuk tarian, berlatih dan menguasai tarian tersebut, sehingga dapat dipentaskan pada acara-acara tertentu atau membuat festival-festival tari. Dan cara yang kedua ialah dengan kultur knowledge. Kultur knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk mengedukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri. Nah, demikianlah penjelasan istilah tentang menjawab pertanyaan daripada rumusan masalah yang saya buat. Dan kesimpulannya, Islam tidak hanya mengajarkan perkara ibadah saja kepada umat manusia, tetapi juga Islam memiliki kontribusi besar dalam membentuk sebuah peradaban umat manusia, khususnya umat Muslim. Berbicara tentang peradaban pasti terkait dengan manusia, dan setiap manusia pasti memiliki peradaban ataupun budaya dalam kehidupan sehariannya. Peradaban dalam Islam adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan yang ditujukan dengan adanya budaya-budaya Islam yang timbul. Peradaban Islam di Indragiri Hilir sudah ada sejak Islam masuk ke Indragiri yang dibawa oleh Kerajaan Samudra Pasai. Dahulunya Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu termasuk pada wilayah Kerajaan Indragiri. Nah, demikianlah video yang menjelaskan tentang makalah pribadi saya yang berjudul Kontribusi Islam terhadap Peradaban Budaya Islam di Indragiri Hilir. Semoga dapat bermanfaat, dan saya selaku penulis dari makalah ini mohon maaf apabila dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.